Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Vicky Prastia, dosen Politeknik Negeri Cilacap yang telah bertugas sejak tahun 2017 dan saya ditugaskan di Prodi D3 Teknik Listrik. Dari banyak tugas kedosenan, ada tugas Tridharma yang harus saya laksanakan. Salah satunya adalah pendidikan. Di tugas pendidikan, saya mengampu 3 mata kuliah inti D3 Teknik Listrik. Yang pertama adalah instalasi listrik, yang kedua adalah sistem proteksi, dan yang ketiga adalah perawatan dan perbaikan. Terus untuk mata kuliah yang akan saya ulas, salah satunya adalah mata kuliah instalasi listrik, di mana mata kuliah instalasi listrik ini terdiri dari 2 SKS dan 16 pertemuan. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mendesain dan mengevaluasi desain instalasi listrik bangunan gedung sederhana, di mana desain instalasi bangunan gedung sederhana itu disesuaikan dengan PP nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung, menjelaskan bahwa bangunan gedung sederhana adalah bangunan yang memiliki luas lantai minimal 500 meter persegi. Jadi diharapkan dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa mampu mendesain instalasi listrik dengan bangunan luasan minimal 500 meter persegi. Terus selanjutnya mata kuliah ini dengan bobot nilai 40% tugas dan kehadiran, UAS 30% dan 30% UTS. Biasanya jika saya tidak hadir, maka saya gunakan grup WhatsApp ya, untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Terus selanjutnya, kenapa kok saya masukkan materi ini? Karena materi ini sangat efektif dan efisien bagi mahasiswa-mahasiswa kami, terutama di Politeknik Negeri Cilacap, karena masukan dari teknik listrik maupun teknik elektro itu tidak semua berasal dari SMK elektro atau listrik. Jadi saya harus membuat inovasi-inovasi baru untuk mempermudah bagaimana kita belajar mengenai listrik ya. Untuk sistem perkuliahan sendiri, dari 16 pertemuan itu sebelum UTS ya, saya memberikan materi mengenai syarat-syarat instalasi listrik, terus selanjutnya bagaimana cara kita memilih lampu, memilih AC, memilih exhaust fan, dan merencanakan beban-beban lain. Terus mendesain rumah sederhana, ya, mendesain instalasi rumah sederhana itu hingga UTS. Terus setelah UAS, ya setelah UTS hingga UAS, kita laksanakan project based learning, di mana mahasiswa diberikan project untuk mendesain instalasi bangunan. Pada project pertama itu 300 meter persegi dan pada project kedua itu adalah 500 meter persegi, sehingga output capaian pembelajarannya nanti akan tercapai. Terus selanjutnya, bagi mahasiswa yang memiliki nilai yang bagus, kebetulan di sini penilaiannya, indikatornya itu adalah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan dan mendesain instalasi listrik, maka akan saya ajak di beberapa kegiatan saya yang lain, yaitu di penelitian dan pengabdian ya. Adapun beberapa kegiatan penelitian yang telah saya lakukan adalah aplikasi berjudul aplikasi Android untuk menghitung sistem pencahayaan dan sistem pengkondisian udara itu pada tahun 2023, dan rancang bangun aplikasi audit energi berbasis website pada tahun 2019. Tugas mahasiswa di sini adalah menghitung luasan ya, dan mengukur lux ya yang ada di bangunan gedung, seperti itu. Kegiatan yang lain terkait dengan mata kuliah ini yaitu PKM berjudul penerapan pompa air tenaga surya untuk sarana irigasi dan edukasi Desa Widarabayung Wetan. Terus untuk kegiatan saya yang lain yaitu penelitian, saya telah menetapkan roadmap saya mulai dari tahun 2017 hingga 2028
di tahun 2017 hingga 2021 saya melaksanakan penelitian mengenai audit energi singkat pada bangunan gedung. Terus pada tahun 2002 hingga 2023 melaksanakan audit awal atau audit energi awal pada bangunan gedung, dan pada tahun 2024 hingga 2028 melaksanakan audit energi rinci pada bangunan gedung. Nah, pemilihan topik audit energi ini selaras dengan program pemerintah dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Nah, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambahkan keilmuan untuk diri saya pribadi dan juga untuk mahasiswa. Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan penghematan konsumsi energi listrik sesuai dengan roadmap penelitian saya pada tahun 2019, yaitu adalah rancang bangun aplikasi audit energi pada bangunan gedung, pendanaan dari DRPM sebesar 20 juta, dan aplikasi Android untuk menghitung sistem pencahayaan dan sistem pengondisian udara tahun 2023 di PNC sebesar 9 juta. Terus beberapa karya ilmiah yang telah saya hasilkan antara lain penghematan energi sistem tata cahaya gedung E dan F di Politeknik Negeri Cilacap pada tahun 2020, jurnal Sinta 4 ya, terbit di jurnal Ekotip. Terus evaluasi sistem pencahayaan gedung pendidikan perkuliahan sesuai dengan standar SNI pada jurnal Sinta 3, jurnal Infotek Mesin pada tahun 2002, Green Building Assessment of Cilacap State Politeknik Building E pada tahun 2002, jurnal Sinta 2 diterbitkan oleh Jurnal Presipitasi Undip Universitas Diponegoro, dan studi perancangan instalasi penerangan dan pengkondisian suhu ruangan pada gedung bertingkat las mesin pada tahun 2023 di Jurnal Sinta 3. Terus hasil karya saya yang lain yaitu hak cipta berjudul Program Komputersi Gedung Sistem Informasi Audit Energi Gedung berbasis website pada tahun 2002. Nah, hasil aplikasi-aplikasi itu juga saya manfaatkan untuk pengabdian kepada masyarakat sebagai tim profesi ahli bangunan gedung Kabupaten Cilacap. Terus selanjutnya kegiatan saya Tridharma yang terakhir adalah kegiatan pengabdian, di mana kegiatan pengabdian sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah kegiatan pengabdian peningkatan strategi penjualan pupuk kompos dan BSM pada BSM Subur di Desa Tambak Rejat, Kecamatan Cilacap Selatan pada tahun 2019 sebagai anggota. Kegiatan pengabdian pengembangan produk figura dan kaligrafi dengan penambahan papat informasi elektronik di Lapas Permisan di Nusa Kambangan pada tahun 2020. Penerapan fotovoltaik sebagai energi listrik alternatif pada rintisan desa wisata di Desa Widara Wetan Cilacap pada tahun 2021 sebagai anggota, dan beberapa kegiatan sebagai ketua, yakni penerapan pompa air tenaga surya untuk sarana irigasi dan edukasi Desa Widara Payung Wetan pada tahun 2002 sebagai ketua, peningkatan proses produksi usaha mikro gagang sapu dengan konversi energi di Desa Banjarwaru Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 sebagai ketua. Dukungan yang lain dari mitra pada PKM berjudul peningkatan proses produksi usaha mikro gagang sapu dengan konversi energi di Desa Banjarwaru Kabupaten Cilacap juga memiliki dukungan yang sama. Pada PKM ini menghasilkan alat mesin dowel bersumber dari PLN. Biasanya mesin dowel digerakkan oleh solar ya, sehari habis 150.000, dengan kita ubah menjadi mesin listrik menghemat dari 150.000 per hari, biaya bisa mencapai 50.000, menghemat sekitar 100.000 per hari. Terus kegiatan yang lain juga saya lakukan sebagai tim ahli, tim profesi ahli Kabupaten Cilacap mengenai bangunan gedung. Ya. Kami bertiga satu tim. Yang pertama itu adalah tim struktur, yang kedua adalah tim MEP, dan ketiga adalah tim arsitektur. Tim struktur dan tim arsitektur terdiri dari dosen Unsud, ya, Dr. Nur Intang, sedangkan tim arsitektur Dr. Dian, dan untuk MEP-nya sendiri adalah saya. Di sini kami bertugas melayani masyarakat ya, untuk pengajuan PBG SLF, mengevaluasi DED
detail engineering design dari bangunan-bangunan pada masyarakat. Kami memperbaiki, memberikan masukan agar bangunan tersebut layak fungsi, layak pakai, dan selamat. Nah, selama saya bertugas menjadi tim profesi ahli dari tahun 2021 hingga 2024, sudah 175 set saya selesaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan saya dan dengan adanya kegiatan yang telah saya lakukan bermanfaat bagi masyarakat dan juga meningkatkan citra positif Politeknik Negeri Cilacap. Berikut adalah proses belajar mengajar untuk mata kuliah instalasi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan instalasi listrik ya. Sebelum perkuliahan Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk absen 1 Adrian. Oke, hadir. Absen 2 Afrido. Hadir. Absen 3 Akil. Yang terakhir Mas Yanuar. Hadir ya. Hadir semua. Oke. Gimana kabar hari ini? baik. Ya, sudah berapa mata kuliah seharian? 2 ya? Ya. Ditambah 1 nggak pusing kan ya? Insya Allah enggak ya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita mengenai instalasi listrik di pertemuan 3 pada hari ini ya, menghitung kebutuhan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara ya. Lama nggak ketemu, 2 minggu nggak ketemu, masih kenal ya sama saya? Masih ya. Oke. Ini deskripsi mata kuliah ya, bahwa kita sudah Bapak sampaikan berkali-kali bahwa ketika Anda masuk di mata kuliah Bapak, Anda harus bisa mendesain instalasi listrik sesuai dengan SNI dan PUIL. Itu untuk bangunan gedung, baik sederhana maupun tidak sederhana. Tapi pada mata kuliah ini kita fokuskan di bangunan gedung tidak sederhana. Seperti itu. Terus kontrak kuliah kita saya jelaskan lagi. Nanti akan ada tugas-tugas, 30% UAS, 30% UTS, dan 40% tugas. Ya, di sana juga nanti ada project. Kita akan menjalankan project. Setelah ini project membuat desain instalasi rumah sederhana. Nah, semua tugas dikirimkan ke sini, ke email saya. Ya, ini adalah potongan dari RPS yang sudah kita sepakati bersama dan sudah kita jelaskan di awal mata kuliah. Silahkan nanti dibuka ya, seperti itu. Dimana bobot untuk pertemuan ini hanya 15%. Tapi saya harap bukan hanya bobotnya saja yang bermanfaat, tapi materinya juga harus bermanfaat. Oke, pokok pembahasan di materi ini ada 3, yaitu adalah menghitung sistem pencahayaan, terus menghitung kebutuhan sistem pengkondisian udara, dan merencanakan beban listrik fungsi lainnya. Oke, ada yang sudah pernah beli lampu? Sudah pernah ya? Kalau beli lampu itu biasanya gimana? Kira-kira atau Anda bisa menghitung secara tepat? Kira-kira ya? Kira-kira. Kadang kalau kita membeli terlalu terang ya, kayak supermarket, ya kan? Ya sering kan ya? Ya sering. Terus kadang juga kita kalau beli terlalu redup, ya kan? Ya kan? Kayak suasana hati yang sedang galau. Iya nggak? Iya kan? Ya. Nah di sini Bapak akan ajarkan bagaimana sih cara kita memilih lampu, bagaimana cara kita memilih AC, bagaimana cara kita menentukan beban-beban listrik sederhana, dan bagaimana menentukan kWh meter. Ya. Rumah Anda ada yang sering trip kWh-nya? Enggak ya? Enggak, jangan sampai kalau Anda kuliah di teknik elektro dan teknik listrik di prodi ini, jangan sampai rumah Anda trip. Kalau rumah Anda trip berarti ilmunya nggak kepake itu, sayang. Ya, di sini, dimana dalam penghitungan atau dalam penentuan lampu itu ada perhitungannya. Nah, di sini ya
sebagai dasar perhitungannya itu adalah SNI 6197. Anda bisa download ya di Google SNI 6197 tahun 2020 mengenai konversi energi sistem pencahayaan. Di sini ya, yang Anda harus perhatikan itu adalah luxnya. Lux itu apa, Pak? Nah, lux itu adalah kuat pencahayaan per 1 meter persegi. Itu adalah lux. Terus apa hubungannya dengan lumen? Nah, lumen itu adalah total dari pencahayaan sebuah ruangan, di mana lux dikalikan luas ruangan, seperti itu. Ya, di mana lumen adalah panjang kali lebar kalikan lux. Nah, di dalam pemilihan lampu itu juga tidak boleh asal pilih lampu, karena ada beberapa jenis lampu. Ada lampu pijar, ada lampu TL, ada lampu CFL, downlight, ada lampu LED, ada lampu halogen, dan lain-lainnya. Ada lampu tembak dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tentukan lux, lumen, kita tentukan lampunya jenisnya apa, baru kita kejar itu wattnya seperti apa. Jadi lumen ini di sini adalah untuk menentukan lampu, seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung? Sudah paham? Paham ya? BTU itu apa? Adalah kemampuan transfer udara. Ya. Terus apa artinya BTU ke PK, Pak? BTU itu adalah kemampuan transfer udara, terus PK itu adalah daya listrik yang digunakan. Kadang kita menentukan AC asal-asalan, ya. Sudah 2 PK, 3 PK, apa? Intuisi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Secara sederhana seperti ini, ya. Kalau kita di lapangan 18 meter persegi luasan dengan tinggi 3 meter, maka dia butuh AC 1 PK atau 9000 BTU per jam. Seperti itu. Untuk apa toh, Pak? Kita milih lampu dan milih AC harus sesuai. Itu untuk konsumsi energi kita itu lebih hemat, dan uang yang kita keluarkan untuk biaya listrik itu lebih hemat juga. Anda mungkin mengabaikan ya harga-harga listrik, tagihan-tagihan listrik Anda abaikan, padahal itu adalah sebuah kebutuhan primer yang harus kita tekan, yaitu dengan cara tindakan-tindakan kita di depan, yaitu dengan pemilihan lampu dan pemilihan AC itu menentukan konsumsi listrik kita setiap bulannya. Jelas? Jelas. Nah, jenis-jenis AC, ada banyak jenis AC seperti lampu tadi. Yang pertama ada AC ducting atau AC sentral, itu biasa digunakan di gedung-gedung tinggi seperti ini. Ya. Kenapa, Pak? AC banyak jenisnya? Ya karena perawatan bangunan dengan pemilihan AC itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ducting, ini ada AC sentral, ducting, ada AC split, AC yang digunakan di rumah-rumah, seperti itu. Terus ada AC window, AC seperti jendela, seperti itu. Terus ada smart air conditioner, ya. Ada AC portable dan ada AC standing, biasa digunakan di ruangan-ruangan, tapi itu biasa dipindah-pindah, seperti itu. Menentukan lampu sudah bisa, menentukan AC sudah bisa. Ini ada AC ducting, digunakan di rumah besar atau bangunan komersial, ya. AC split seperti ini, populer di rumah. AC window digunakan untuk bekerja pada daerah yang itu, ya, efektif untuk ruangan yang sangat kecil. AC window seperti ini. AC standing, AC portable, hingga smart air conditioner. Terus penentuan jumlah stop kontak. Siapa yang kos-kosannya stop kontaknya cuma 1? Angkat tangan. Ya, 1. Yo, pusing enggak? Pusing ya? Kasih T, lalu kasih roll kabel ya, banyak ya. Pusing, akhirnya kita keserempet-serempet ya. Ya enggak? Ya. Ternyata ada hitungannya. 10 meter persegi luasan itu minimal 1. Kalau luas kos Anda itu di atas 10, misalkan Pak luas kos saya 12, berarti butuh 2. Jelas ya? Gitu. Tetapi ini juga ada jika ada beban-beban lain yang lebih tinggi dayanya, maka perlu diperhatikan atau dihitung sendiri.
Seperti itu. Jelas? Jelas. Terus perhitungan total beban dan arus. Maka semua daya lampu, daya AC, dan daya stop kontak ditotal semuanya. Terus dibagi tegangan kerja. Kalau kita di tegangan rendah berarti di 220 misalkan, di rumah tangga di 220, dan 380 biasanya itu untuk beban-beban yang tinggi ya. Untuk yang 380 volt atau 3 fasa itu minimal beban 6600. Jadi kita bisa gunakan 3 fasa seperti itu. Terus total ampere sama dengan total daya kali 1,2 bagi 220. 1,2 ini apa Pak? Ini adalah angka aman ya. Angka aman karena semua peralatan listrik pasti punya arus start. Ya, arus start itu lebih tinggi daripada arus nominal. Seperti itu. Jadi angka aman. Safety factor seperti itu. Lalu setelah daya semua kita total, maka kita tahu ya berapa kWh meter dan MCB yang harus kita pasang. Seperti ini. Pak, apa hanya dengan MCB aja? Tidak. Bisa menggunakan ELCB, bisa menggunakan RCBO dan lain sebagainya. Nanti kita kuliah di sistem proteksi akan Bapak jelaskan beda penggunaan mengenai alat-alat sistem proteksi. Itu ya, seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan Mas. Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Apa Mas? Bisa nggak Pak berikan contoh itu perhitungan pada ruang keluarga 6x7 untuk pencahayaan dan daya yang dibutuhkan Pak? Oke. Ruang keluarga 6x7 untuk pencahayaan dan daya yang dibutuhkan. Ya. Oke ya. Ruang keluarga ya 6x7. Ruang keluarga 6x7 luas berapa? 42 ya meter persegi. Terus luxnya berapa? 100 ya? Ya. 142 100 lux ya. Lumennya 100 kali 42 berarti 4200 lumen. Nah, sekarang misalnya 100 lumen itu 1 watt. Maka ini butuh berapa watt? 42 watt. Ya. 42 watt. Gede ya, 42 watt. Ruang keluarga boleh menggunakan TL? Boleh ya, 42 watt. Terus AC-nya berapa? 42 ya. 42 kan sudah ini. Ya kan? Bagi 3 kali 5 berapa? Ayo. Ya, berapa? 7.000. Ya. Pak, kalau 7.000 BTU masuknya mana? Padahal kan ini 9.000. Ya kan? Ya. 7.000 BTU masuknya mana? 3/4 PK masuk. Oke. Terus apalagi? Stop kontaknya jumlahnya berapa? 5 ya? 5 stop kontak. Oke. Jelas? Jelas? Apakah ada lampu 42 TL? Enggak ya. Sekarang kita bagi menjadi 18 wattan lampu. Dapat berapa? Dapat berapa lampu? 42 bagi 18 berapa lampu? 3 ya? 3 lampu. Seperti itu. Bisa? Bisa. Mudah? Mudah. Oke, selanjutnya contoh soal ya. Suatu kamar kos 3 meter kali 4 meter.
dilakukan pemasangan instalasi listrik. Hitunglah kebutuhan pencahayaan, pengisian udara, dan kebutuhan daya yang digunakan. Oke. Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu 2 menit. Kalau susah ngitung boleh menggunakan kalkulator. Sudah selesai, Mas? Oke, nah, Mas siapa namanya? Mas Adrian. Daya lampunya berapa? Jadi untuk di kamar ini 8 watt, Pak. 8 watt dapat dari mana? Jadi perhitungannya itu untuk menentukan meter adalah berapa lux. Ya. Dan Luxnya berapa? luxnya 50. Ya. Terus lumennya berapa? Lumennya 600. Ya. Terus daya lampunya 600 bagi 75. daya lampu itu kan 8. Ya, 8 watt. Oke. Jadi menggunakan kWh berapa VA? Kalau saya 1300. Berarti kalau saya gunakan 900 VA ngetrip ya. Nah, oke. Nah, bisa ya. Ini adalah hasilnya seperti ini, panjang kali lebar kali lux. Ini 600, 8 watt, terus 6000 BTU, 500 watt. Selanjutnya arus totalnya 5,17, MCB 6 ampere, 1300 VA. Seperti itu. Bisa? Nah, Bisa. Oke. Mbak siapa namanya? Olivia. Mbak Olivia. Kalau misalnya saya mau di rumah, Hmm. ada halamannya. Hmm. Tapi di pedoman SMI itu halaman itu nggak ada utangnya berapa lux. Nah, itu kan masuk di teras. Oh, teras itu Ya, masuk di teras. Kayak gitu. Jelas? Ya? Bahwa dengan adanya kuliah ini, Bapak berharap Anda bisa menghitung kebutuhan lampu, kebutuhan AC, dan kebutuhan stop kontak. Terus, kalau Anda sulit menghitung nanti di lapangan, Bapak sudah menyediakan satu aplikasi Android. Ya, ini hasil penelitian Bapak yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian-kalian semua, kepada para mahasiswa semua. Nanti bisa di-download dan diinstal via di handphone via Google Drive yang nanti akan Bapak kirimkan. Aplikasi ini juga Bapak gunakan untuk kegiatan pengabdian sebagai tim ahli bangunan gedung di DPUPR Kabupaten Cilacap. Ada pertanyaan? Sampai saat ini cukup? Kuliah saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kalau ada lebihnya ambil aja kembaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.